Revolusi yang selalu berkecamuk. Revolusi hanya terdiri dari satu kata, 8 huruf dari kombinasi 4 huruf vokal dan 4 huruf konsonan. Tetapi yang satu kata ini mempunyai daya dan arti yang besar serta luas sekali. Di dalam kamus disebutkan bahwa revolusi adalah suatu perubahan total dari suatu sistem pemerintahan ke sistem pemerintahan yang lain. Ini dilihat dari kacamata politik. Sejarah mencatat tokoh-tokoh revolusioner seperti Soekarno dari Indonesia, Che Guevara dari Kuba, Ben Bella dari Aljazair, Ho Chi Minh dari Vietnam, George Washington dari Amerika Serikat, Simon Bolivar dari Bolivia, Mao Zedong dari Tiongkok, dan banyak tokoh-tokoh revolusi lainnya. Mereka ini tokoh-tokoh revolusi dilihat dari segi politik. Mereka berhasil menghapuskan sistem kolonialisme dari negeri mereka masing-masing. Soekarno dan para pejuang bangsa Indonesia serta bersama-sama dengan rakyat Indonesia berhasil mendepak kolonialisme Belanda yang telah bercokol di Indonesia selama hampir 3,5 abad. Che Guevara berhasil bersama para pejuang Kuba menumbangkan diktator Batista yang telah menguras kekayaan negeri demi kepentingan sekelompok penguasa. George Washington berhasil mengalahkan Inggris dan mewujudkan Amerika Serikat menjadi negara yang merdeka. Mao Zedong berhasil mendirikan Negara Republik Rakyat Tiongkok menjadi negara yang berdaulat dan berdiri sendiri tanpa didikte oleh bangsa lain. Ben Bella berhasil mengusir penjajah kolonial Prancis dari Aljazair dan menciptakan negara Aljazair menjadi negara yang merdeka serta mempunyai harga diri. Ho Chi Minh juga telah berhasil menendang penjajah Prancis dari Vietnam dalam pertempuran yang termasyhur di Bien Binh Phu di tahun 1954. Simon Bolivar yang dijuluki Liberator berhasil memerdekakan di negaranya hampir separuh benua Amerika Latin dari penjajahan asing. Nah, hampir semua revolusi selalu berdarah dan memakan korban yang banyak sekali. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah semua revolusi harus selalu berdarah dan memakan korban? Ironisnya, kebanyakan korbannya adalah rakyat kecil yang tidak berdosa. Revolusi yang terjadi di Filipina yang menumbangkan kekuasaan Marcos termasuk salah satu revolusi yang tidak berdarah. Kekuasaan rakyat yang akhirnya menang. Yang juga menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah bangsa Indonesia berhasil membebaskan dirinya dari penjajahan Belanda, berarti revolusi sudah selesai? Apakah setelah Paman Ho dari Vietnam berhasil membebaskan Vietnam dari penjajahan asing, berarti revolusi sudah selesai? Juga Mao Zedong dari RRC yang berhasil mengangkat derajat bangsa sejajar dengan negara-negara besar lainnya di dunia, berarti revolusi sudah selesai. Dengan pergantian pemerintahan, apakah keadaan semakin baik? Belum tentu. Karena kalau hanya sistem pemerintahannya saja yang berganti, tetapi mentalitas manusianya tidak berubah, ya situasi tidak akan berubah. Jadi caranya bagaimana?
Sebenarnya revolusi tidak pernah selesai dalam arti sebenarnya. Revolusi yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi di diri masing-masing manusia. Karena revolusi tidak saja berlaku dalam konteks politik, tetapi juga berlaku dalam konteks individu. Di dalam diri seseorang selalu terjadi pergulatan antara kemauan buruk melawan kemauan baik. Semakin si individu sadar bahwa ada dua unsur tenaga di dalam dirinya, biasanya semakin dia sadar bahwa dua tenaga yang saling bertentangan tersebut sekurang-kurangnya perlu dijaga keseimbangannya. Karena kalau keseimbangan tersebut tidak tercapai, akan merusak si individu. Sejarah telah membuktikan bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Ada saatnya berkuasa dan ada saatnya dikuasai. Ada waktunya di atas dan ada waktu di bawah. Tapi sayangnya manusia tidak mau belajar dari sejarah. Yang sedang berkuasa selalu ingin berkuasa terus-terusan dan tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpartisipasi. Bahkan ada sebagian yang tidak hanya tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpartisipasi, tapi justru membungkam orang-orang yang mau ikut menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan bersama. Nah, pihak yang dibungkam belum tentu menerima begitu saja. Bagus kalau pihak yang dibungkam masih mau mengusahakan untuk berunding dan menyelesaikan masalah. Bagaimana kalau seandainya pihak yang dibungkam tadi mengadakan perlawanan fisik? Yang akan terjadi adalah perkelahian, peperangan yang memakan korban besar sekali. Terlepas dari siapa yang menang atau kalau dalam pertikaian tadi, si penguasa yang membungkam pihak lainnya tadi sebenarnya kalah karena telah gagal dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk yang selalu bergolak dan bergejolak dan bertempur di dalam dirinya. Sebelum menutup tulisan ini, aku ingin menambahkan bahwa Australia sebenarnya juga punya seorang tokoh revolusi yang cukup unik, yaitu Ned Kelly, yang berontak terhadap ketidakadilan sistem waktu itu.